Baik, mari kita buka Alkitab kita Efesus pasal 3. Efesus pasal 3. Buah iman orang percaya, kita akan bahas itu. Buah iman dari orang percaya harus berbuah iman kita. Amin. Kita punya iman harus berbuah. Sebab kalau iman kita tidak berbuah, Tuhan dirugikan, gereja dirugikan, kita dirugikan kalau iman kita tidak berbuah. Sama seperti kalau kita tanam ubi tidak berbuah, kita dirugikan. Cabai tidak berbuah padahal investasinya mahal, kalau tidak berbuah kita dirugikan. Ya, jadi harus berbuah. Jadi iman kita harus berbuah. Jangan dikatakan beriman tapi tidak ada buah iman itu. Dalam Efesus 3 ayat 17, 16 sampai 19, nanti disambung pasal 4 1 dan 2. Kita mulai baca Efesus 3 ayat 16 secara berganti-ganti ya. Aku berdoa supaya Allah menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus yang ada dalam hatimu dan kamu berakar seorang dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih Kristus sekalipun yang pasal 4 ayat 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjara karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Iya, ada orang mengaku beriman tetapi tanpa disadari dia sombong. Baik kepada Tuhan Allah dia sombong, baik kepada anggota keluarganya dia sombong, baik kepada teman-temannya dia sombong, kepada keluarga besarnya dia sombong. Mungkin dia tidak sadar dia sombong, dan memang tidak ada orang yang merasa dirinya sombong. Semua merasa dirinya biasa-biasa. Orang lain yang sombong. Ada orang mengaku beriman tetapi hidup dalam dosa. Kerjanya melakukan dosa, menipu, korupsi, dendam, sakit hati, kecewa, bersungut-sungut, sifat jeleknya muncul, mengaku berdosa, mengaku beriman, tetapi tidak suka hal-hal berbau ketuhanan, mengaku beriman, tapi tidak menjaga matanya, tidak menjaga pikirannya, tidak menjaga hatinya. Mengaku beriman, bicaranya sembrono, tidak teratur, tidak terarah, dan tidak bagus, tidak kudus. Banyak orang mengaku beriman, tapi kenajisan, kejahatan, kesalahan ditimpa kesalahan, bohong ditimpa bohong, tipu, sakit hati, dusta, dan lain-lain sebagainya. Tetapi kita harus beriman, kalau kita mengaku beriman, harus berbuah yang baik. Amin, saudaraku. Apa artinya beriman? Beriman kepada Kristus Yesus, beriman kepada firman Allah, beriman kepada Roh Kudus, beriman kepada Allah Bapa. Apa artinya itu? Artinya kita percaya dengan sungguh-sungguh dan yakin dengan sungguh-sungguh dan bergantung kepada Yesus. Amin. Beriman kepada Yesus artinya percaya dan yakin dengan sungguh-sungguh dan bergantung kepada Yesus, bergantung kepada firman Allah, bergantung kepada Roh Kudus, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia tanpa keraguan-raguan. Beriman kepada Tuhan sebagai dokter di atas segala dokter. Walaupun ada orang bisa menyembuhkan penyakit kita, tetapi kita tidak pergi ke sana karena kita hanya bergantung kepada
Hidup dan mati hanya kepada Yesus. Walaupun ada dukun berkata bisa kusembuhkan penyakitmu, syaratnya cuma bawa ayam merah sialtong 1 ekor sama pulut 1 karung katanya. Gak usah percaya itu, dan lu gak usah pergi ke sana. Aku bisa menggandakan uangmu bertambah-tambah. Gak usah datang ke situ untuk uang kita bertambah-tambah. Kalau di dunia ini, kalau ada orang mengenalkan diri sebagai dukun yang bisa menggandakan uang, banyak orang datang ke sana menjadi muridnya. Lalu dikasihlah persyaratan, bawa uang 5 juta. Ntar aku gandakan itu menjadi 10 juta, dibawa 5 juta. Yang satu bilang agak gemuk ini orangnya, ini bawa 20 juta, dibawa 20 juta. Ini agak gemuk lagi, dia tambah putih lagi, kelihatan seperti pengusaha, bawa 1 miliar, dibawa 1 miliar. Terjadi masalah. Oleh karena itu, walaupun ada orang mengaku bisa, kita hanya kepada Yesus. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun kecuali melalui aku. Kebahagiaan hanya dari Dia. Kebahagiaan dari uang tidak akan bertahan lama. Kebahagiaan dari naik pangkat tidak bertahan lama. Kebahagiaan dari jabatan tidak bertahan lama, tapi dari Yesus itu bertahan lama. Kesembuhan dari dukun tidak bertahan lama. Disembuhkan penyakit di sini, 6 bulan kemudian muncul di sini. Kalau dari Yesus kesembuhan total sempurna. Jadi saudaraku, beriman pada Yesus, yakin betul-betul, percaya betul-betul, bergantung sepenuhnya pada Yesus. Dan Yesus berkata begini, jadilah seperti iman. Amin. Jadi kalau kita percaya kita akan sehat-sehat, kita akan bahagia, kita diberkati Tuhan, jadilah seperti iman. Kita harus percaya bahwa Tuhan kita sanggup mengubah segalanya. Amin saudaraku. Walaupun badai datang, tapi badai tidak bertahan. Yang bertahan itu kita. Karena badai pasti berlalu. Jadi badai itu tidak bertahan. Yang bertahan itu adalah kita. Angin pencobaan datang, angin pencobaan itu tidak bertahan. Yang bertahan itu kita. Persoalan silih berganti datang, tidak ada yang bertahan. Kita yang bertahan. Amin saudaraku. Jadi jangan sampai angin yang bertahan, kita yang bertahan. Jangan bilang, angin di perut ini bertahan, udah berbulan-bulan bertahan. Bukan, salah, kita yang bertahan. Jadi buat dirimu yang bertahan, bukan percobaan yang bertahan. Masalah itu silih berganti datang, tapi gak ada yang bertahan. Buktinya berganti lagi, agak mampu lagi aku katanya. Ini dia, datang yang lain. Yang lain itu pun berkata, nggak sanggup aku mengalahkan dia, aku cabut. Ya ganti yang lain. Kita tetap bertahan. Karena ada tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasihnya. Karena di tangan kanannya panjang umur, percayalah. Di tangan kirinya kekayaan dan kemuliaan, percayalah. Jadi kalau ada tangan Tuhan di atas kita setiap hari, aman kita ini. Sakit penyakit boleh berganti-ganti. Hari ini demam, besok diare. Tapi dia gak bertahan, kita yang bertahan. Amin saudaraku. Sampai kita tua, sampai kita umur 80 tahun, 90 tahun, 95 tahun. Lalu kita berdoa, mau tambah umur lagi pun, enggak lagi anak. Udah capek, udah cukup. Aku biarlah dipanggil Tuhan. Jadi setelah itu baru kita berkata, ini nggak bertahan lagi. Karena dia pun sudah bosan hidup kan. Tapi selama saudara ingin hidup lagi, percayalah kita bertahan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya iman kita itu berbuah, kita tunjukkan iman yang berbuah itu dengan cara yang pertama. Kita kembali ke bacaan tadi, Efesus 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu
Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu, apa tadi pertama? Berakar serta berdasar di dalam kasih. Berakar dan berdasar dalam kasih. Itulah buah dari iman itu. Berakar artinya, saudaraku, tidak bisa tercabut. Mau apapun persoalan terjadi, kita tetap bertahan karena kita berakar. Sama seperti pohon-pohon ini, berakar mereka. Lalu kalau kita mencabut, tidak bisa kita cabut dia karena dia sudah berakar. Berakar. Jadi walaupun angin kencang datang seperti Minang di depan itu, angin kencang datang, tapi dia tidak tumbang karena dia berakar. Kalau kita berakar, bukan berakar pada uang, bukan berakar pada kedudukan, bukan berakar pada sesuatu yang semu, tetapi berakar pada Yesus. Saya percaya angin sini berganti, kita tetap bertahan. Amin. Berakar di dalam Yesus, tidak tercabut, tidak mundur dari Tuhan. Apapun terjadi, dia bertahan. Itu artinya berakar. Berakar. Di mana berakar? Di dalam kasih Kristus. Itu makanya lagu kita itu tadi berkata, jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Kuat sekali, teguh, setia. Berakar di dalam kasih, setia. Sama seperti suami istri. Istrinya sudah tua, dulu cantik, selangit. Sekarang tidak ada cantiknya lagi sama sekali. Dekat, dicium sudah bau anyir. Bau tanah. Paling banter bau minyak angin, bau balsem. Dilihat dari wajahnya sudah keriput, giginya nggak ada lagi. Tapi suami istri ini bertahan karena sudah mereka terikat seperti pohon dengan tanah, sudah terikat, berakar, tetap setia. Dan kita pun berakar di dalam kasih, berakar di dalam Yesus. Artinya kuat, teguh, tidak tergoyahkan, tetap setia. Berakar di dalam Yesus. Apapun terjadi, tidak tergoyahkan. Ada tawaran dari mana-mana seperti tinggalkan Yesus, tidak mau. Penyakitnya nggak sembuh-sembuh, dia tidak mau pergi ke dukun. Kalau dokter tidak menyembuhkan, ya sudah, mati dalam Tuhan. Begitu. Jadi harus berakar di dalam Yesus. Kuat sekali, tidak tercabut oleh apapun yang terjadi. Teguh, setia. Berdasar, itu tadi kan? Berdasar, berakar dalam kasih, berdasar di dalam kasih. Artinya semuanya berangkat dari kasih. Memberi karena kasih, beribadah karena kasih, taat karena kasih, setia karena kasih, murah hati karena kasih, sabar karena kasih. Jadi semuanya diawali karena kasih. Semua yang dilakukan karena kasih, bukan karena terpaksa, bukan karena menjaga gengsi, bukan karena menjaga kewibawaan, tetapi semua dilakukan karena kasih. Aku mau melayani karena kasih. Aku mau melayani karena kasih. Aku mau melayani dalam kasih, dalam kasih, dalam kasih ilahi. Semua karena kasih. Dan Rasul Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu mengenal kasih itu. Walaupun kasih itu gak bisa kita pikirkan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra, lebih dalam dari laut, lebih besar dari segala-galanya, melampaui pikiran kita. Itu tadi kan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama
dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, dan tingginya dan dalamnya kasih itu. 19, dapat mengenal kasih itu sekalipun dia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Tidak mampu kita memikirkan kasih itu. Tidak mampu gitu. Dia rela mati gara-gara kita. Emangnya siapa kita ini? Kita orang berdosa, nggak layak masuk surga, tapi kita dikasihani. Dia sabar menunggu kita, walaupun kita berubah-ubah, bolak-balik jatuh bangun. Dia sabar menunggu kita. Luar biasa, saudaraku, kasih Kristus. Dia korbankan anaknya. Ada satu peristiwa, entah ini peristiwa nyata atau hanya sebuah kiasan, saya tidak tahu. Ada seorang penjaga rel kereta api, perlintasan kereta api, tahu kan? Perlintasan kereta api. Jadi waktu dia bertugas, anaknya datang berkunjung ke sana selepas sekolah. Anaknya datang berkunjung. Jadi saudara-saudaraku, anaknya itu bermain-main di rel kereta api, tapi karena kereta api tidak lewat, dia biarkan saja. Tiba-tiba anaknya itu jatuh ke tuas daripada rel kereta api itu, ke bawah, terperosok dan terjepit di besi itu. Dia berusaha mengeluarkan kaki anaknya, sulit, dan kereta api pun sudah mulai datang. Bahaya. Kalau dia urus anaknya untuk mengeluarkan anaknya, kereta api akan menabrak, kereta api akan salah jalan, akan matilah nanti ratusan orang. Tapi kalau dia tidak perhatikan anaknya terjepit. Dia segera mengambil kesimpulan harus mengorbankan anaknya. Lalu dia tarik tuas itu, kereta api pun lewat. Kemudian setelah lewat kereta api, dia menangis karena anaknya sudah menjadi abu di situ, sudah hancur berantakan anaknya. Kereta api berlalu, tidak ada yang tahu di dalam kereta api itu apa yang terjadi di belakang. Tapi si penjaga tuas kereta api pintu perlintasan sudah menderita, anaknya mati hanya untuk membuat kereta api tidak kecelakaan. Itu sebuah gambaran tentang kasih Allah. Allah itu rela mengorbankan anaknya hanya untuk menyelamatkan umat manusia di muka bumi ini, termasuk saya dan saudara. Itu makanya ketika Yesus berdoa, Bapa, kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku. Sorga bungkem 1000 bahasa tidak menjawab doa Yesus, hanya karena Allah ingin menyelamatkan kita semua. Makanya Rasul Paulus berkata, aku berdoa supaya setiap orang memahami betapa hebatnya kasih itu. Makanya biarlah kita berakar di kasih itu, berdasar di kasih itu, sebagai bukti bahwa kita beriman, berdasar dalam kasih, berangkat dari kasih, memberi karena kasih, beribadah karena kasih, taat karena kasih, murah hati karena kasih. Dan itu harus didoakan. Makanya orang yang suka berdoa adalah orang yang kasihnya akan bertumbuh. Tapi kalau tidak ada doa, karena kasih itu tidak datang otomatis, kasih itu ada pada Kristus Yesus. Jadi kalau kita tidak senang berdoa, tidak secara teratur berdoa, maka kasih kita menjadi kasih yang dangkal. Adanya kasih itu, tetapi kasih eros, kasih filia, kasih storge, tetapi kasih agape itu akan menipis dalam hidup kita kalau kita tidak banyak berdoa. Oleh karena itu perlu didoakan. Biarlah kita mengangkat tangan kepada Tuhan, penuhi aku dengan kasih-Mu Tuhan, penuhi keluarga aku dengan kasih-Mu, karena kami membutuhkan kasih itu supaya kami berakar, berdasar di dalam kasih itu. Walaupun kasih itu susah kami memikirkannya, tetapi kami ingin memahaminya sejauh Tuhan menyatakannya kepada kami. Itulah bukti iman, itulah buah iman orang percaya. Yang kedua, pasal 4 kita lihat ayat 1 dan 2 dikatakan begini.
Pasal 4 ayat 1 dan 2. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadaan dengan panggilan itu. 2, silakan. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Ini kerinduan dari Paulus yang ada di penjara sebagai utusan Tuhan, yang diberi kewenangan, diberi wibawa, diberi urapan, diangkat khusus untuk menyampaikan berita, menasihati orang-orang, mengarahkan orang-orang supaya berbalik pada Tuhan. Dia di penjara sekarang dan dia punya kerinduan yang besar supaya kamu selalu rendah hati. Itu pesannya dari penjara, kamu selalu rendah hati. Baru lemah lembut dan sabar. Selalu kamu sabar, selalu kamu lemah lembut, selalulah kamu rendah hati, dan tunjukkanlah kasihmu kepada semua orang. Itu pesan Paulus dari penjara. Sangat mahal pesan orang yang dari penjara. Sama seperti pesan orang yang mau meninggal. Kalau orang mau meninggal ada pesannya, itu pada umumnya dilakukan, dituruti oleh orang yang hidup. Betul nggak saudara? Saudaraku, ini Paulus berjanji berpesan dari penjara. Dia di penjara, dari pesan dia penjarakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi itu buah iman. Buah iman kita yang kedua adalah rendah hati, lemah lembut dan sabar. Rendah hati artinya hormat kepada semua orang, menghargai semua orang, dan terima semua orang. Itulah artinya rendah hati. Lemah lembut, arti lemah lembut adalah tidak keras kepala, mudah diatur, siap mengalah demi kebaikan. Sabar, apa arti sabar? Siap tanggung beban, tabah kalaupun terjadi sesuatu. Itu buah iman. Makanya saudaraku, kita harus belajar ini rendah hati, lemah lembut dan sabar. Itulah buah dari iman kita. Tunjukkanlah buah iman kita, bahwa kita memiliki iman kepada Kristus, beriman kepada firman Allah, beriman kepada Alkitab, beriman kepada Yesus. Kita tunjukkan kehidupan yang rendah hati terhadap siapapun, terutama terhadap Tuhan. Rendah hati, lemah lembut, sikapnya lemah lembut, dan perkataannya pun lemah lembut. Artinya gak suka marah-marah, tidak keras kepala, sabar apapun yang terjadi. Yang terakhir, buah iman itu, tunjukkanlah kasih dalam hal saling. Tunjukkanlah kasih. Ada lagu kita seperti itu ya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Bapak-bapak, tunjukkan kasih kepada istri dengan bergiat bekerja, kasih uang yang banyak sebagai bukti kasih. Anak-anak muda, tunjukkan kasihmu kepada orang tuamu. Jangan memperoti orang tua, jangan minta uang melulu, mintalah secukupnya. Dan kalau kau sudah bekerja, uangmu itu kalau diminta orang tua, berikanlah, jangan pelit. Amin, anak-anak muda.
Oh, ada orang punya uang, anak muda punya kerja, begitu dia kerja, mamanya minta uang, nggak ada uang, udah habis, lalu habis. Itu berdosa itu, berdosa itu. Jangan pelit sama orang tua, anak muda. Kalau kau diberkati berlimpah-limpah, kemana aku tanya, aku taruh uang ini, mak bilang ke mama. Simpan di situ, katanya simpan, jangan habiskan, simpan. Katanya menyimpan saja. Karena apa yang kau tabung nanti kau tuai. Anakmu pun kelak melakukan hal yang sama kepadamu. Kalau kau pelit sekarang sama orang tuamu, kau kasih uang sama orang tuamu, padahal kau sudah kerja, ingatlah kau menabur berlimpah-limpah hasilnya nanti. Kau akan mendapat hal yang sama. Begitu anakmu minta sama kau, gak akan dikasih, malah uangmu terus diminta. Kalau gak diminta, ngaku dia. Oh, berdosa kalian itu, berdosa. Jangan pelit. Amin, anak muda. Amin. Jangan seenak-enaknya menggunakan uang. Udah tahu keadaan situasi, ya mengertilah. Gunakan secukupnya uang. Kau tunjukkan kasih setia. Menjadi bukti iman kita, kita harus menunjukkan kasih. Jangan tunjukkan kemarahan. Jangan tunjukkan kehebatan kita kepada siapapun. Jangan tunjukkan, itu tidak perlu. Jangan tunjukkan kehebatan kita kepada siapapun. Jangan tunjukkan kemarahan, walaupun nanti kita marah, jangan tunjukkan. Jangan tunjukkan kekecewaan. Jangan tunjukkan sifat pelit, malas, sifat jelek, jangan tunjukkan. Saudaraku, si Jakub, mama si Jakub itu siapa namanya? Si Ribka. Ribka punya 2 anak. Anak pertama siapa? Esau. Anak kedua Yakub. Menikah Esau, diambil perempuan Kanaan 2 orang. Disambut sama mamanya dengan bagus. Salam anakku, kau sudah datang menjadi anggota keluarga kami. Disambut dengan baik. Dan beranak cucu dia dari situ. Lama setelah itu terjadi, Jakub disuruh, nak, kau pergilah ke tempat pamanmu, ke padang Aram. Carilah di situ seorang gadis menjadi istrimu. Jangan ambil perempuan Kanaan. Aku gak tahan lagi. Aku sudah jenuh hidup dengan kedua perempuan Kanaan itu. Si Esau mengintip dari luar. Udah puluhan tahun baru ketahuan, rupanya makku gak suka perempuan ini. Setelah puluhan tahun baru ketahuan bahwa ternyata mamanya gak suka kepada menantunya orang Kanaan itu. Didengar dari luar. Oh alah, sayang kali gak tahu aku selama ini. Akhirnya malamnya dia pergi ke rumah pamannya, anak Ismail. Diambil lagi anak Ismail menjadi istrinya, karena sadar ternyata istriku yang 2 itu tidak disukai oleh mamaku. Setelah puluhan tahun, begitu rapi si Ribka menyimpan kekecewaannya kepada menantunya. Begitu rapi, nggak tahu siapapun, hanya surga yang tahu. Bisakah kau menyembunyikan kekecewaanmu atau kau tunjukkan langsung? Banyak orang begitu nggak suka dia langsung ketahuan, langsung ketahuan. Sekarang orang menikah, belum menikah dengan menantunya, anaknya dengan menantunya, udah tahu menantunya bahwa mertuanya gak suka, belum jadi. Gak sukanya keluargamu sama aku ternyata. Dari mana kau tahu? Iya, ku tengok bapakmu kasih di Facebook, maunya anakku mencarilah seorang hamba Tuhan. Dari itu aku tahu bahwa bapakmu tidak suka aku menantunya. Belum nikah, udah ketahuan gak suka bapaknya. Tapi si Ribka lama sekali puluhan tahun baru ketahuan ternyata dia tidak suka. Seorang ibu kalau tidak suka lihat suaminya, detik itu ketahuan. Ketahuan detik itu. Karena langsung diprotes, katanya. Langsung diprotes, ketahuan langsung.
Tapi si Ribka tidak punya model seperti itu. Setelah lama baru diketahui. Saya dulu, saudaraku, beli sepatu. Beli sepatu di Tempah. Harganya 120.000. Tahun 96. Rencana mau ke Tempah, udah diprotes sama ibu kamu. Gak usah lah menempah, yang tadi aja beli. Oh, beli Tempah, udah ketahuan gak suka dia. Sampai habis sepatu itu 8 tahun kemudian, tetap ketahuan dia tidak suka sepatu itu. Kalau si Ribka itu setelah 8 tahun udah rusak sekali. Oh, sebenarnya dulu gak suka saya ini. Dulu itu model si Ribka. Setelah habis sepatunya, setelah 8 tahun udah habis, dulu sebenarnya gak suka saya. Baru ketahuan itu kalau si Ribka. Tapi kalau belum si Ribka, belum jadi di tempat udah terjadi masalah. Jadi Alkitab berkata, tunjukkanlah kasihmu, jangan tunjukkan kekecewaanmu walaupun betul kecewa. Amin. Jangan tunjukkan sifat jelekmu walaupun kau jelek. Sifatnya maksudnya, kalau wajah nggak bisa disembunyikan jeleknya, udah tapi apa adanya. Sudahlah. Jangan seperti kawan dimacukan hidungnya berapa puluh juta, dipindah alisnya, dipindahkan alisnya ke atas lagi berapa puluh juta, tidak menerima apa adanya dia. Dalam hati gue tarburnya dipindahkan ke belakang lagi berapa puluh juta itu, karena repot di depan makan bikinnya, dia lagi di belakang, sehingga dalam pertemuan saja cukup nggak tahu orang dia sedang makan. Ya, nggak terima hidupnya. Yang lebih sederhana lagi, ada orang masih hitam rambutnya dicat menjadi putih, pingin tua dia sebelum usianya sampai. Sebaliknya sudah putih rambutnya dicat menjadi hitam lagi. Kalau yang satu ini aku setuju. Setuju yang satu ini. Kalau muka nggak bisa disembunyikan, tapi sifat itu tunjukkan. Amin, saudaraku. Apa yang tunjukkan? Alkitab berkata, tunjukkanlah kasihmu, tunjukkanlah kesabaranmu, tunjukkanlah kesetiaanmu, tunjukkanlah kebaikanmu. Sama seperti kita di rumah, kalau kita makan, bisa kita makan pakai piring plastik. Memang enak, ringan kan? Habis makan, sampai ke kamar mandi dia. Tapi kalau kita makan ada tamu, saudaraku, pakai apa kita? Piring batu, pakai piring kaca kita, pakai gelas kita. Sampai kadang-kadang saking lamanya tamu ada, kayaknya nggak minuman ini, karena nggak pernah pakai gelas. Kita tidak mau tunjukkan barang-barang kita yang kurang bagus kepada orang. Begitu juga kalau ada tai lalat di sini, ditebalkan apa di sini adanya, agak ditebalkan. Padahal ada tai lalat, agak hitam, ditebalkan di sini. Itu ibu-ibu. Itu artinya kita tidak mau tampil yang jelek. Sifat itu pun harus selalu kalau yang jelek itu sudahlah simpan dan kuburkanlah itu. Amin. Kalau ada kemarahan, tahan di dalam. Lama kelamaan lepaskan secara pelan-pelan. Kalau ada kekecewaan, tahan, jangan tunjukkan kekecewaan itu. Lama kelamaan beriring seiring dengan berjalan waktu, kekecewaan itu dilepaskan, dibuang. Kita berkata sebagai kita orang beriman harus berbuah iman kita itu. Iman kita itu harus berbuah dengan menunjukkan kasih. Tunjukkanlah kasih. Tunjukkanlah kelemah lembutan. Tunjukkan keramahan kita. Tunjukkan keramahan. Ada orang saudaraku lagi bertekak-tekak suami istri, tiba-tiba datang mertuanya. Kita mertua datang. Oh, datang mertuanya, oh salam minang, salam, masuk minang, masuk. Dicatat habis semuanya, Pak, datang mama. Tadi bertekak tadi, datang mama ini. Semua datang sini, oh pun datang. Itu yang bagus. Tapi ada orang begitu datang mertuanya, kritik muka istrinya. Kenapa kau
Inang, seperti kritik hukum. Iya, aku bermasalah sama anak ini. Langsung dikasih tahu. Memang benar tadi bertengkar. Tapi jangan tunjukkan itu konsumsi pribadi. Amin. Makanya kucing pun harus diusir dari rumah kalau kita lagi bertengkar. Kucing pun diusir, anak-anak semua. Ini urusan orang tua. Diusir semua. Kasih jajan mereka supaya kita bebas berargumen. Ini saudaraku, udah datang mertuanya kritik muka istrinya. Memang aku lagi marah ini, nak. Lagi marah ini. Itu tidak bagus. Tunjukkan kasih. Semua harus diperbaiki, saudaraku. Tunjukkanlah kasih kita, tunjukkanlah bahwa kita beriman, tunjukkanlah bahwa kita penyabar, tunjukkanlah bahwa kita orang yang setia, tunjukkanlah bahwa kita tidak bisa ditawar-tawar, tunjukkanlah bahwa kita orang yang berkomitmen. Itu kita buktinya kita sedang beriman. Kiranya Tuhan memberkati kita. Jadilah kita beriman yang berdasar, berakar di dalam kasih. Amin. Kemudian rendah hati, lemah lembut dan sabar. Kemudian tunjukkan kasih. Ketiga poin ini menjadi buah dari iman kita. Kiranya Tuhan berkati kita. Amin.